Udah belum? Udah. Oh udah. Lu minum dulu dah biar nggak haus. Iya. Yang kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Ahmad Maulana SAG, Ibu Haja Mesurah, Ibu Haja Hamswati, Ibu Haja Mesia, Ibu Haja Ratna, Ibu Haja Memunah, Ibu Haja Nemah, dan seluruh para jamaah ummahat yang kami muliakan, yang kami hormati. Alhamdulillah, syukurillah di siang hari ini kita sama-sama telah berkumpul di Musholah Baitus Sholihah. Mudah-mudahan kita semua Jamiatul Ummahat dijadikan sebagai mar'atus sholihah. Amin. Seorang wanita yang sholihah, min ahli sa'adah, dari orang-orang yang bahagia, min ahli jannah. Mudah-mudahan wanita-wanita pilihan yang akan menetap tempat kembalinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun furudul wudu. Pasal ini menerangkan di dalam fardu-fardunya wudu. Pada lagi kameranya. Faslun fil furudul wudu. Pasal ini menerangkan di dalam fardunya wudu. Furudul wudu sittatun. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Asani ghuslu wajhi, yang kedua membasuh muka. Asalisu ghuslu yadaini ma'amil faqih, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikutnya. Ar-rabi'u masur raksi, yang keempat adalah mengusap kepala. Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'a ka'baini, yang kelima adalah membasuh kedua kakinya sampai mata kakinya. As-sadisu, yang keenam adalah at-tartibu, adalah tertib. 6 dari fardunya wudu. Jika ada seseorang ingin berwudu, maka wajib menjalankan daripada furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Salah satu dari fardunya wudu tidak dikerjakan, maka wudunya tidak sah dan tidak sempurna. Kalau wudunya tidak sah dan tidak sempurna, maka sholatnya pun tidak sah, karena tergantung wudu. Furudul wudu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Karena wudu itu adalah ghuslul a'dha'i, membasuh anggota wudu yang khusus dengan tata cara khusus. Ghuslu ba'dul a'dha' ala wajhil maksus biniyatil khusyuk. Wudu itu apa? Membasuh sebagian anggota badan dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus. Itu namanya wudu. Kalau yang namanya wudu membasuh sebagian badan, enggak semuanya badan kita dibasuh. Kalau dibasuh itu bukan wudu, namanya mandi. Bu, namanya mandi. Apa itu? Ghuslu ba'dil a'dha'il mahsuh, membasuh sebagian yang khusus, tata cara yang khusus dengan niat yang khusus. Itulah yang namanya wudu. Gak semua tuh tangan dibasuh sampai sikut, gak sampai ke ketek-ketek ini.
Begitu juga basuh kaki dari ujung kaki sampai mata kaki, nggak sampai kita angkat tuh semuanya kaki kita. Nah, hanya sebagian khusus dengan cara khusus dengan niat yang khusus. Disyariatkan bahwa syariat wudu, disyariatkan wudu itu bisa nanti asar pada tahun ke-11 min nubuwah daripada kenabian, pada tanggal 7 wa isrin min syahril Rajab, pada tanggal 27 Rajab. Ba'dal mi'raj, sesudah Nabi di Isra Mi'rajkan dan diwajibkan di dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Sholat yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi dan seluruh umatnya yang 5 waktu itu adalah pertama kali adalah sholat zuhur yang dilakukan terang-terangan. Apa maknanya? Saya dibirul dinal saya harus dinul Islam, akan nampak kebenaran agama Islam. Intasarat dinul Islami fil ufuqil alam, akan tersebar kebenaran agama Islam di seluruh dunia karena pertama kali dilakukan di dalam melaksanakan sholat sesudah Isra Mi'raj, yakni sholat zuhur. Bilangannya berapa, Bu? 4 rakaat. Sebelum Nabi melaksanakan sholat zuhur, datang dulu tuh malaikat Jibril. Ya Jibrilu allamani kaifa sholat. Datang malaikat Jibril memberitahukanku masuk waktu ibadah sholat dan tata cara melaksanakan sholat. Allah turunkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu wajib bagi seorang muslim laki dan perempuan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sholat itu wajib, Bu, Pak, yang diwajibkan oleh seluruh manusia yang beriman. Diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk sholat. Allah Ta'ala menurunkan laknat Allah Ta'ala di alam dunia ini 100 laknat. Satu laknat Allah laknat itu bagi orang Yahudi dan Nasara. 99 laknat diturunkan setiap hari bagi umat Islam yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. 99 laknat Allah turunkan setiap hari bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat. Allah turunkan laknat bagi dia. Makanya gak heran, Bu, orang yang kagak sembahyang, lihat wajahnya gak ada cahayanya, burem, istilah kata gak enak dipandang. Ya, Bu, walaupun orang hitam manis tapi rajin sholat, kena tuh asar kudu cahaya enak dilihat dipandangnya. Alhamdulillah. Orang gak sembahyang itu laknat Allah Ta'ala setiap hari 99 laknat Allah. Maka orang yang gak sembahyang murung hidupnya, susah hidupnya, kagak ceria, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam persoalan dunia, gak ada habis-habisnya. Diberikan jabatan, gak pergunakan jabatan dengan sebaik-baiknya. Diberikan harta banyak, gak ada puas-puasnya. Nikmat rezeki yang Allah berikan sama dia, gak ada cukup-cukup karena kurang bersyukur.
takarrub ilallah bi kasratis shalah, perbanyakin mendekatkan dirinya kepada Allah di dalam melaksanakan sholat. Akhirnya jadi hamba Allah yang khusyuk. Ya Allah, ini semua yang saya punya hanya milik-Mu ya Allah. Saya adalah sebagai amanah yang Kau berikan kepada saya, yang Kau titipkan ini semua, yang wajib saya syukuri dan harus berbagi dengan sesama manusia. Alhamdulillah. Semuanya titipan, Bu. Kita lahir di alam dunia, ada gak bayi yang lahir lu pakai bedong? Ibu lahir dari perut emak langsung pakai jilbab? Kagak. Lahir uryanan, lahir dalam keadaan telanjang. Tidak ada nih satu helai daripada kain ataupun satu lembar daripada benang yang nempel di badan kita. Kemudian lahir ke alam dunia. Kemudian dihias itu seluruh tubuhnya dengan bermacam-macam keindahan. Kacamata biar cakep, biar cantik, biar manis pandang kok. Pakai jilbab, pakai baju yang menawan, yang bagus, pakai cincin, pakai permata, pakai giwah, pakai patuh yang bagus, pakai gelang dan sebagainya, rumah yang indah, yang bagus, rumah yang luas, ya, kendaraan yang mewah. Ketika kita pulang bawa gak kira-kira? Enggak. Ya, kita bawa. Sama seperti ibu bawa uang belanja ke pasar Lenteng. Apa aja kita tunduk, kita bayar, tapi tas ibu yang ibu bawa ini bolong. Apa yang kita masukin kira-kira nyampe rumah ada gak barang? Ada. Agak ada. Tapi kita jangan lupa perbanyakin urusan dunia buat apa? Buat akhirat. Kita punya dunia buat akhirat. Itulah yang kita bawa tuh ke alamul barzakh. Siapa bilang harta kita nggak bawa di akhirat? Bawa. Kalau kita sisipin sebagian harta kita di ihya'iddin untuk menghidupkan agama, pengajian, ini kita hadir di sini sedikit kita taruh sisipin buat akhirat. Di rumah banyak ada singkong nih. Ada singkong, mantu datang bawa singkong. Rebus sudah. Siram. Rebus. Kalau digoreng kan mahal karena minyak goreng. Rebus saja. Pakai tuh yang namanya kelapa. Iya. Kan? Kasih gula jawa. Panas, kopinya pahit, tehnya teh tawar, enak makan rame-rame. Tuh yang bakalan kita bawa ke akhirat. Sampai bilang harta yang kita punya kita nggak bawa ke akhirat, kita bawa. Kita bawa menurut kemampuan. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa suatu jiwa kecuali kemampuan. Sholat yang ditentukan oleh Allah. Boleh gak Bu kita sembahyang karena semangat? Dirapel tuh sembahyang? Gak boleh. Pak Ustaz, saya udah sembahyang zuhur, kemudian ngaji ke Baitul Sholehah. Saya lagi semangat banget Ustaz, sembahyang zuhur juga. Mumpung masih punya wudu, saya rapel lagi dah, genepin semua sembahyang. Asar, maghrib, isya, nanti pulang tinggal tiduran.
kewajiban udah enggak karena sudah laksanain tadi waktu zuhur. Agak boleh. Agak boleh. Karena yang menentukan sholat itu Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Alhamdulillah. Memang di Baitul Sholeh ini luar biasa. Teh tawar ada, air putih ada, kopi ada. Ini kalau ini kayak dukun jadi boleh. Alhamdulillah. Ini tanda keberkahan Bu. Ibu, hidup di dunia pilihan Bu. Hidup di dunia pilih. Benar gak Bu? Hidup di dunia pilihan. Pilihan gak Bu? Pilihan. Ini minuman udah disiapin. Ada air teh, ada kopi, ada air putih. Hidup pilihan. Tinggal dipilih yang mana yang cocok, yang enak menurut kita. Jangan ngikutin orang Bu. Kalau kita ngikutin orang itu nggak bisa. Karena hidup pilihan. Ustaz, minum teh tawar aja, saya minum habis kata nanti. Minum kopinya, minum kopi habis. Air putihnya belum kembung. Betul. Hidup tuh pilihan. Nggak bisa dua, cukup satu. Ibu waktu masih perawan tahun 60, tahun 70 dulu. Banyak gak yang demenin ibu? Banyak gak yang naksir ibu? Banyak gak yang godain ibu? Banyak gak yang nyalamin ibu? Banyak gak yang datang ke rumah? Banyak. Tapi kan ibu pilih. Mana yang hati kayak greget? Mana yang hati kelihatannya adem kalau ngeliat tuh laki? Atau yang datang? Kata orang tua itu aja tuh ambil. Hati kita enggak apa? Enggak ser. Enggak ser kita. Biasa ya senyum-senyum. Datang sang pangeran yang diharapin. Alhamdulillah. Emaknya nanya, bapaknya nanya, yang mana sih yang lu mau? Yang dokter datang, yang insinyur datang, anak lurah datang, anak pak camat datang, yang punya gilingan padi datang, bos mobil angkut datang. Mau yang mana? Yang itu, yang itu, yang lain enggak. Itu pilihan. Pilihan. Betul. Hidup ini pilihan. Mana yang terbaik buat kita untuk masa depan kita? Habiskan waktu di alam dunia penuh dengan kebahagiaan sampai di akhir. Itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Furudul wudu sittatun, fardunya wudu ada 6. Allah turunkan ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ra'usakum wa arjulakum ilal ka'bayn. Surah Al-Maidah ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah panggil tuh orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan sholat. Panggilan Allah. Wahai orang yang beriman, apabila kamu ingin melaksanakan sholat, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu sampai sikurnya, dan usaplah kepala kamu, dan basuhlah kedua kaki kamu sampai mata kaki. 4 diambil di kitab Allah surah Al-Maidah, 2 diambil dari sunnah.
pertama adalah niat. Yang kedua adalah tertib badahu kama bada. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Innamal a'malu sesungguhnya sempurna ibadah itu dengan niat. Ada orang cuci muka, cuci tangan, basuh kepala, basuh kaki, tapi ingat wudu, itu tidak sah. Itu namanya cuci muka berbangun tidur. Ya Bu? Daripada cuci muka, tangan, kaki, kepala dibasuhin seakan-akan udah mandi, mendingan wudu kok. Dapat pahala, mendingan wudu Pak, dapat pahala. Niat ini adalah yufarriqu bainal ada wal ibadah. Niat ini adalah untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Duduk di musola, di musola, di masjid kita niat i'tikaf, itu dapat pahala. Musola ini kedudukannya sama seperti masjid, tapi nama doang. Tapi tidak didalikan melaksanakan sholat Jumat, tapi kedudukannya mulia di sisi Allah. Mulia di sisi kita duduk Bu di sini, tapi nggak niat i'tikaf, nggak dapat pahala. Karena kita niat i'tikaf dapat pahala, tempatnya memenuhi syarat. Ibu duduk di warkop niat i'tikaf, sambil ngopi, makan kue pancong, nggak dapat pahala, kenyang dia. Walaupun niat, karena bukan tempat ibadah. Dia dapat pahala adalah ibadah. Niatnya wudu gimana? Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Hadas itu ada dua Bu, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadasul asghar yujibul wudu. Hadas kecil itu wajib bagi dia berwudu. Hadas besar itu wajib dia mandi. Kalau orang punya hadas kecil kemudian mandi, maka tidak sah. Orang habis buang apa? Buang angin, jadi mandi. Udah dulu selesai tuh sembahyang maghrib. Ditanya, Bang, lu kenapa pulang? Tuh sembahyang baru 1 rakaat. Ya gue buang angin tadi lagi ruku. Buang angin ketika ruku. Pulang kenapa mandi? Biar seger.